من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن يا للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن Indonesia بلادي أنت عنوان الفخامة كل من يأتيك يوم القوم حيا القومامة كل من يأتيك يوم القوم حيا القومامة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Mohon maaf, ini saya pakai bahasa nasional, Pak. Iya. Soalnya saya sendiri bahasa Jawanya belum bisa. Padahal istri orang Jawa. Iya. Nah, pada saat kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya yang lemah ini memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, Pak. Iya. Ya. Nama saya Ahmad Muhammad Irfan, biasa dipanggil Irfan. Dan saat ini saya alhamdulillah mendapatkan karunia untuk mengajar di SMA Plus Al-Wahid di Tasikmalaya. Nah, ada kurang lebih 3 tahun, Pak. Nah, saat ini karena saya sedang ke Purworejo ini dalam rangka haul mertua saya, Pak Mudiono, kemarin sudah 1 tahunnya almarhum. Jadi kesini nih, Pak, ke Purworejo. Ya. Sebetulnya udah berapa kali ke Purworejo, bahkan kalau ini suka mampir gitu. Nah, saya ada keinginan untuk berbicara atau berdiskusi atau berguru sama Bapak ini di sini, gitu, Pak. Nah, mungkin terus terang saya ini aktif di organisasi Ahmadiyah, Pak. Nah, mungkin sebelumnya saya ingin tahu dari Bapak sendiri informasi yang Bapak dapat atau yang Bapak tahu tentang Ahmadiyah itu seperti apa, Pak? Monggo, Pak. Terima kasih Ya. ya belum bisa menjawab karena mungkin bisa menjawab. Iya, Pak Kiai. Oh iya, Pak Kiai. Juga nggak tahu persis, Nggak tahu persis. nggak tahu persis tentang Ahmadiyah, sepak terjangnya dan Iya. akidahnya ataupun bagaimana langkahnya dakwahnya nggak tahu persis. Saat ini ya nggak apa-apa, Pak. Jadi info yang Bapak dapat, oh Ahmadiyah sesat gitu kan, emang udah seperti itu. Misalnya yang Bapak tahu, oh Ahmadiyah ini nggak apa-apa, Pak. Saya bisa terima. Jadi info yang langsung gitu yang saya ingin dapatkan dari Ustadz Ajengan, Bapak Kiai dan semua yang di sini, saya ingin tahu saja. Jadi supaya ada di masyarakat rupanya seperti ini pemahamannya, pada realnya, kenyataannya gitu loh, Pak. Belum pernah mengkaji soal Ahmadiyah. Belum pernah ya, Pak, ya? Jadi dan sementara di sini pun tidak ada, jadi tidak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Ya, gitu aja. Iya. Ya. Ya, kalau gitu kesempatan emas ini bagi saya untuk menjelaskan ya, Pak ya. Karena walau bagaimanapun yang namanya tahu sesuatu tentu baik dari orangnya, Pak. Iya. Kalau misalkan saya mengenal Bapak, ya kurang elok misalkan ke Bapak ini saya tanyanya. Tetapi langsung saja ke Ustadz, memperkenalkan diri dan tahu banyak tentang Ustadz langsung gitu kan dari sumbernya. Sampai. Iya, Pak, nyantai aja ini. Iya, Ya. ditampi, Pak. Di sini disambi ya. Kalau bahasa Sunda ditampi, Pak. Ada ya. Harus, Pak. Oke, mungkin pertama saya ingin mengenalkan perihal Ahmadiyah itu, kenapa harus ada Ahmadiyah mungkin ya, Pak. Nah,
Di sini saya ingin mencoba menjelaskan dengan kemampuan yang saya miliki, ilmu yang saya miliki saja Pak. Kalau misalkan nanti ada kekurangan, kesalahan, mungkin nanti bisa saya koreksi. Nah, untuk saat ini Ahmadiyah memang awalnya itu ada lahir di Kadian, India. Nah, adanya Ahmadiyah itu karena memang kami mengakui bahwa adanya Imam Mahdi di akhir zaman. Sebagaimana saudara-saudara kita ya dari NU ya, memang mengakui juga ada Imam Mahdi nantinya di akhir zaman nanti. Nah, namun kami mengakui bahwa Imam Mahdi itu sendiri sudah turun, Pak Kiai. Tapi mengakui Nabi Muhammad itu nabinya. Benar sekali, itu nabi yang afdol, nabi yang Dan utama. akhir zaman. Ya. Tidak ada nabi setelah itu. Nah, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum melangkah ke situ, mungkin saya akan memberi pemahaman atau memberi sesuatu hal yang mungkin mohon maaf ya, ajangan Kiai mungkin belum menerima pemahaman dari kami. Nah, kami orang-orang Ahmadiyah mengakui sepenuhnya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi yang terakhir, Pak. Namun Nabi yang terakhir itu ialah Nabi yang membawa syariat. Artinya tidak ada lagi Nabi ataupun syariat baru setelah Nabi Muhammad SAW. Makanya khataman nabiyyin, ya tetap kami sebagai orang-orang Ahmadiyah mengakui bahwa Rasulullah SAW ialah Nabi terakhir pembawa syariat, yaitu Al-Quran itu sendiri. Namun kami memiliki pemahaman apabila Nabi yang tidak membawa syariat, sebagaimana Nabi Harun, kemudian Nabi Isa, nabi-nabi yang tidak membawa syariat di zaman dahulu itu tetap ada. Nah, kami memahaminya seperti itu. Nah, Ini maaf dulu. ya, ya, Karena ini nanti diteruskan. ya, Seperti lanjut nanti. Ya, Untuk siap. selanjutnya. Siap. Untuk ngobrolin dulu. Ya, sama Kiai. Ya. Nanti dilanjutkan kalau Monggo. karena biar agak santai. siap, 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 Ya, siap, gitu, ya. siap Ustaz. Ya, Jazakallah. Iya. Jam pinten Pak? Ini sudah mulai Mbah Kakung barang gerak. Jadi dan menjadi barang letak terapi dewi. Terdalam lagi. Ya. Namun sonten kelihatan acara. Siap. Siap. Matur nuwun, Pak. Boleh. Ambil. Ya, Proses hebat. Kalau tenang. So, ada cara Pak Kiai. Iya. Beliau Kiai siapa namanya, Pak? Pak Khosiun. Pak Khosiun. Khosiun. Ya. Ini yang saya sementara ini jadi ketuanya NU di kecamatan sini. Pengajian ibu-ibu, Kacang Rejo. Beliau yang isi. Ya. Sekalian mau ngumumin, misalkan sampai beberapa waktu ke depan kok COVID-nya masih banyak, sementara Libur dulu. ini kan karena belum diumumin, itu masih ngaji. Jadi kalau beberapa waktu ke depan kok sudah agak longgar ya ngaji lagi.
Monggo. Sebenarnya pimpinan kami yang tertinggi Khalifah Ahmadiyah pernah ke Indonesia, Ustaz. Waktu di zaman Kiai Gus Dur, ya, tahun 2000. Sampai sekarang Gus Durian, bahkan istri almarhum Gus Dur ya berhubungan baik sama kami. Ya itu masnya kok dulu sejak tahun berapa terus ikut Ahmadiyah itu? Oh, kalau saya Apa sejak kecil apa belajar aja langsung sana? Kok tidak ke NU aja gitu? Baik kan NU? MBNU ya. Ya terus terang memang saya dilahirkan dari keluarga Ahmadiyah, Oh gitu. bukan di ya mungkin ya anugerah tersendiri bagi saya. Dan memang yang namanya manusia nggak bisa minta saat dilahirkan di janin. Ya Allah, saya mau lahir di misalkan orang kaya misalkan ya. Dilahirkan di agama Islam kan nggak bisa minta, tetapi memang itulah sebuah anugerah tersendiri. Kalau Ustadz memang keluarga Ya sejak kecil ya. Tidak apalagi orang Jawa. ya Orang Jawa seperti Mbak itu sudah melaksanakan istilah Amaliyah NU itu sebenarnya sudah zaman istilahnya masih muda, Iya. di Jawa itu sudah banyak yang amaliyahnya NU. Iya. Banyak juga amaliyahnya NU, tapi kadang-kadang memang untuk 5 waktunya belum dijalankan. Tapi amaliyahnya ya itu banyak. Karena NU kan juga tidak merupakan budaya betul. yang jadi lupakan. Dan perjuangan bisa adanya NKRI kan karena NU juga, Iya. Muhammadiyah juga. Salah satunya. Salah satu. Ya. Dan memang banyak yang belum tahu juga Ahmadiyah juga ikut turut serta Pak kemerdekaan Indonesia itu, karena hadir di Indonesia pertama kali itu tahun 1928. Waktu itu Maulana Rahmat Ali HOT yang langsung diperintahkan oleh Khalifah yang kedua. Nah, dan Maulana Rahmat Ali memang berkawan baik dengan Soekarno, Bapak pendiri bangsa ini. Bahkan ya kalau untuk foto-fotonya sendiri, Mubalik Ahmadiyah yang lain ada yang foto bersama dengan Presiden RI yang pertama. Ya alhamdulillah sampai Presiden Gus Dur itu kiai besar, beliau itu luar biasa merangkulnya. Betul. Jangan kan Ahmadiyah kan Islam, Iya. sama yang non Muslim saja beliau Rangkul. Betul. Luar biasa. Ya Gus Dur. Iya. Memang jiwa toleransi Kiai Gus Dur itu, waduh. Sayang saya cuma 4 jempol, jadi memang luar biasa almarhum Gus Dur. Kalau kamu itu di sini intinya asal mau beliau panjenengan atau siapapun organisasi Islam, organisasi apa itu tidak masalah, kita berdampingan. Yang penting istilahnya jangan, kan juga ada di berita di mana-mana kita tahu itu ya sesama Muslim mengkafirkan. Nah,
dan bahkan menyesatkan, menajiskan. Itu yang istilahnya yang di sini itu diangan-angan nggak pas. Nah itu dia. Sama yang kafir, benar-benar kafir aja kita bisa mungkin merangkul, kok yang muslim kok mati. Nah, itu dia. Itu dia yang miris ya. Menajiskan juga. Padahal kan kalau misalkan berbeda keyakinan ini, tapi kan kita kan sama-sama manusia, sama-sama makhluk sosial yang harusnya pastinya akan bersentuhan, yang pastinya akan membutuhkan, yang pastinya saling membantu. Tidak mungkin bisa tok sendiri karena manusia itu makhluk sosial. Dan biasanya yang memiliki pemahaman seperti itu, Pak, itu merasa dirinya paling benar. Ya itu. Organisasinya ini loh yang paling baik gitu, sedangkan yang lain salah gitu. Makanya mengkafir-kafirkan itu kan itu merasa paling benar. Nah itu dia Ustadz. Itu yang membuat hidup berdampingan nggak nyaman, ya itu seperti itu. Ya. Kalau orang lingkungan sini mayoritas NU semua, tapi untuk sudut pandang dan pola pikirnya untuk ke organisasi lain, ya monggo. Mereka yang menjalankan seperti itu, kami menjalankan seperti ini. Yang penting kita saling mendukung malah, jangan saling menjelekan, saling mendukung. Badannya sama, Iya. ayahnya sama. Jadi, misalnya ada yang mungkin di sini ada anak bisa sunat-sunatnya dalam melaksanakan sholat Jumat saja, ada yang enggak sore monggo, enggak sholat sunat, itu enggak monggo. Tapi kan Jumat. Iya betul Ustaz. Jadi jadi enggak mau lah ya seperti itu. Ya monggo itu punya testimoni tapi amaliannya kan khususnya kewajibannya kan sama. Sunnah itu kan bergantung ngaruh mungkin tangannya ada yang meyakini untuk khilafiyah itu yang ada ini memang sunnah, ini tidak apa kurang begitu ada hadisnya dan sebagainya, itu ya monggo di sini tidak dilarang. Karena ada yang pada saat sebelum khutbah itu ada sholat qobliyah, itu kan ada yang tidak sholat, ada yang sholat. Ya monggo, amaliyahnya itu kan melaksanakan. Tapi misalnya tidak apa-apa, itu ya sunnah dasarnya. Tidak terus. Kamu kok enggak sholat, kamu bukan NU. Tapi alhamdulillah Pak, untuk amalia Ahmadiyah itu serupa dengan NU, ada qobliyahnya. Bahkan kami kalau misalkan zuhur itu qobliyahnya 4 Pak. Iya. Kemudian ba'diyahnya itu 2. Kalau asar tidak ada qobliyah, tidak ada juga ba'diyah. Nah, kalau maghrib itu ada qobliyahnya 2. Kemudian ba'diyahnya juga ada 2. Kemudian isya itu qobliyahnya 2. Kemudian ba'diyahnya 2, kemudian ada witir 3. Jadi disarankan untuk sholat witir itu daripada nantinya luput sholat witir di waktu tahajud, misalkan nggak bangun, ya sudah dilaksanakan di waktu isya. Nah kemudian subuh qobliyahnya itu ada 2 karena itu memang wah luar biasa qobliyah subuh itu seisi dunia. Iya Pak ya. Ya kalau sunnah itu ya utamanya lagi sini kan masih banyak yang belum memahami sunat yang penting wajibnya. Nah, artinya ada sunahnya, ada 4 rakaat, ada itu di kitabnya memang ada. Kitabnya NU itu ada untuk mengiringi sholat itu artinya ada yang tidak boleh kan
setelah sholat asar sama Iya. sholat subuh Iya. tidak ada Nggak ada, sunat. ya. Ya istilahnya malah diharamkan istilahnya. Oke. Ya, tapi kan yang namanya sunat kadang ya ini terus aja saya sendiri aja belum bisa rutin istilahnya pas imannya naik Ya. baru kalian Ya, al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. wah sok dalam hati Oke. mumpung bisa itu Oke. bisa nek kakinya sakit atau badannya sakit kan nggak Nah, bisa oke. tahu mungkin ada kesempatan masih ada kesempatan ini kadang-kadang nek pas ini seperti itu jadi ya namanya sunat-sunat seperti itu. Oke. Puasa kan ada wajib ada sunat. Iya. Waktu muda kadang sunat ini malah dijalankan karena pasti angan-angan ini kepingin punya cita-cita setelah cita-cita sunat-sunatnya puasa sunat lu sudah malah jarang Iya. nggak gerak. Oke. Ini yang wajib alhamdulillah istilahnya walaupun seperti apa bisa kalau Pak Kiai Kosiun itu pernah menyampaikan masih pas ngobrol-ngobrol Oke. seperti ini sama kita menyampaikan sunnah itu sebisa mungkin kalau yang bisa dilakukan di rumah dilakukanlah di rumah. Oke. Jangan diperlihatkan supaya tidak timbul kesombongan. Oke. Ya, kalau yang wajib sebisa mungkin orang lain tahu tidak apa-apa supaya tidak timbul seudon atau fitnah. Iya. Kalau orang itu tidak melakukan kewajibannya, Itu. Ya. pernah disampaikan. Benar, seperti saya sendiri ngaji yang secara formal resmi itu malah sok susah di sininya itu karena mungkin gaya dong saya itu bukan. Tapi kalau yang sharing ngobrol seperti ini saya sok sering kelingan. Oh pernah Pak Kiai ingin dikau seperti ini, sampaikan seperti ini. Sambil mbak Oke. celorot itu namanya Celorot khas Purworejo. Purworejo ini ya. Luar biasa. Kayaknya baru pertama ini, Mbak. Iya, asal kok jadi ini. jangan buka dorong yang aja. Hah? dorong belakang Oh. terus Waduh. Begini nih. ada Yang nah, Oh iya iya iya. khas nanti Purworejo. kalau dibuka ini udah habis-habis ya. Enggak bisa. Kelihatan ya. Jangan nggak ada itu. Enggak ada ini, bahkan saya baru pertama ini. Ustaz. Alhamdulillah. Celorot kan. Celorot ya. Kalau kayak gini kan enak ya Ustaz ya. Langsung soalnya gini Ustaz, yang namanya informasi tentang Ahmadiyah, Ya. apalagi di internet, kebanyakan hoaxnya, fitnahnya. Ya. Dia Ya, banyak banyak. banyak oh ya wah Iya. memang apa itu sekarang kalau saya itu yang di internet ini jangan sebagai tuntunan tapi tuntunan saja. Bisa dibuat-buat bisa di malah itu namanya ya bisa seperti itu ada yang macam-macam ya ini ya ada yang ngolok-ngolok ini itu kan orang internet kan sama aja membuat kurang tentremnya melaksanakan ibadah padahal jelas ya Al-Quran melarang kita mengolok-olok. Apalagi ya. Kalau semua mau kembali ke sana, ya insya Allah enak, aman, berdaulat. Kalau semua kembali ke sana, seperti Pak Kiai Baudin Gus Baha yang terkenal dengan Gus Baha kan ngajinya ringan-ringan seperti itu.
kembali lagi kita yo ke tuntunan itu Al-Quran hadis. Yang orang ngaji tempat Pak Kiai misalkan nanti ada tetangganya yang lewat mau ke sawah, terus nanti jamaahnya ada yang menyampaikan itu orang nggak punya iman itu Pak Kiai, orang pada ngaji kok malah ke sawah. Nanti Gus Bahannya jawabnya nggak seperti itu. Ya dia suka ibadah, dia ibadah, dia tidak ikut ngaji di sini, tapi dia ke sawah karena untuk menafkahi istrinya, keluarganya. Insya Allah kalau dia niatnya ibadah, ikhlas untuk nafkahi anak istrinya, dia termasuk ibadah. Ringan-ringan seperti itu nilai ngajinya Gus Bahan, ringan-ringan. Enteng Pak, mudah dicerna. Saya juga fansnya Gus Baha bisa. Karena memang walaupun saya nggak bisa bahasa Jawa tapi kan suka ada terjemahnya. Iya. Nah kalau yang nggak ada, wah ampun, nggak ngerti, harus ada terjemahnya, Iya. subtitle. Dia suka ada. Memang luar biasa beliau. Kalau ada pertemuan itu, kalau perhatian tidaknya itu kan tahu. Iya Mbak. Beliau tinggal di mana, Gus Baha? Di Jawa Tengah tapi Jawa Tengah Utara. daerah utara. Jawa Utara. Jadi Jawa Tengah sudah di Pantura. Iya. Pantura ini ada dari sini ada 100 kilo namanya. Sudah cukup ngobrolnya. Alhamdulillah sudah. Sudah tutup. Ya, sebelum ditutup mungkin terakhir ya, tadi ada membahas soal Nabi Isa ya, Ustaz. Nah, GNU sendiri mengakui bahwa nanti di akhir zaman kelak Nabi Isa yang dari langit akan turun. Bahkan di fatwa buku itu ada catat di tahun berapanya saya lupa bukunya itu. Jadi isinya memang mengakui ya Nahdiyin itu bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun. Nah, artinya kenabiannya kan tetap ada setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kami kalau misalkan ada beberapa saudara-saudara NU atau Muhammadiyah tetap tidak ada nabi lagi, titik, pokoknya nggak ada. Lah, monggo dilihat di fatwanya bahwa setelah Nabi Muhammad nanti Nabi Isa akan turun, artinya kan berpangkat Nabi Isa itu. Nah, jadi berarti kan Nahdiyin pun mengakui bahwa ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Isa alaihissalam yang yang jelas hanya muncul lagi ya. Jadi tidak apa namanya nabi jangan sudah dulu ya. Tapi yang terakhir kan tetap Ya, nabi. ya, Nabi hanya akan muncul lagi. ya. Terus setelah Dajjal Ya. Dajjal ya. Ya percaya ada Dajjal ya akan misalnya meluruskan semuanya. Ya, oke, Ustaz. Matur nuwun Ustaz, Pak. Kami sudah diterima dengan baik di sini. Alhamdulillah ngobrol-ngobrol, ya nyantai. Tadi alhamdulillah kami dijamu dengan makan siangnya luar biasa. Apa adanya kebetulan. Enak itu Pak. Alhamdulillah. Jazakumullah hasanah jaza. Amin. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, membawa manfaat khususnya untuk saya, umumnya untuk bapak-bapak, ustadz sekalian di sini. Dan terakhir saya mohon maaf kalau misalkan ada perkataan ataupun ada perbuatan yang tidak enak di hati ustadz, di hati bapak, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Sama-sama. Ya. Sekali lagi jazakumullah hasanah jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.